sekalian buat berterima kasih dan bersyukur karena hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini di tempat ini. Kita dapat berkumpul untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebelum itu aku mau undang Ko Jovandi untuk membuka ibadah kita dengan doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami ada sampai hari ini, detik ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa atas semua yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Sebentar Bapa, kami ingin sama-sama bersekutu, kami ingin sama-sama bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, urapi semua yang mengambil pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kami boleh melakukan semua yang terbaik hanya bagi Kau saja. Terima kasih ya Bapak, kami siap, kami buka ibadah kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari sekarang kita memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Saat kita bersyukur dalam sukacita dalam kehadirannya, ingatlah bahwa sukacita sejati itu hanya berasal dari hubungan kita dengannya. Mari kita angkat suara kita dan nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh sukacita. Aku undang kita semua bangkit berdiri.
dalam sukacita surga. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Boleh duduk semuanya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Dengan iman yang tak terbatas, kita dapat menghadapi segala tantangan karena kita bersama Tuhan. Di titik terendah
Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan Kau Tuhan berikan pada malam hari ini. Berkati pertemuan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dari awal telah kami berikan pujian penyembahan dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik dan memberikan buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Oke, kita nyalakan dulu lampunya. Habis main drum langsung gini capek juga ya. Oke, apa namanya, kita teruskan. Aku balikin lagi ke, ya aku kira-kira udah 2 kali gitu ya ngomongin soal firman Tuhan di tempat ini gitu ya. Kalau masih ingat bahwa untuk menjadi seorang Kristen gitu ya, kita harus menyadari bahwa siapa Yesus Kristus gitu. Untuk menjadi Kristen kita tahu, awal-awal aku ngobrolin soal bagaimana yang namanya Thomas gitu ya, 3,5 tahun dia jadi murid Tuhan. Ya, Thomas adalah salah satu apa? Salah satu murid Tuhan Yesus yang keberapa coba? Yang kesekian. Karena ada 12 ya, nggak tahu yang keberapa itu ya, bisa yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang kelima dan selanjutnya. Tapi dalam perjalanannya dia mengikuti Yesus, yang aku bagikan sama teman-teman semua, dia baru mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu Yesus bangkit gitu loh, menunjukkan nih tangan gue bolong gitu loh, ya kan? Nih lambung gue besar, enggak nih, kalau ini lambungnya banyak. Kalau dia beda, kalau dia lambungnya ya memang bolong gitu loh. Dan yang namanya Thomas di pertemuan pertama waktu Tuhan Yesus, di pertemuan pertama dia nggak hadir, gue nggak bakal percaya gitu loh. Gue nggak bakal percaya sama yang namanya Yesus Kristus itu bisa bangkit, bisa mati. Karena ya kejadiannya belum pernah ada gitu loh, orang bisa mati dari kebangkitan gitu ya, mati dari kebangkitan, mati dan bangkit gitu. Dan waktu ke pertemuan kedua gitu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah perkumpulan murid-murid, baru dia percaya gitu loh. Jadi maksud aku, kalian bisa gitu jadi orang Kristen selama ini mengikut Tuhan, but I believe mungkin gitu, kalian bisa seperti Thomas gitu. You don't believe Jesus sebenarnya. Kalian nggak percaya Yesus itu siapa gitu loh. Kalian udah ngikut dia berapa lama, berapa terserah lah. Aku bisa lihat yang namanya murid-murid Yesus maksimal ngikut Yesus berapa tahun. Dari awal Yesus pelayanan umur 30 ya kan. And then dia mati dan terangkat ke surga 3,5 tahun ya. Biasanya orang-orang gereja bilang gitu ya, 3,5 tahun. Mungkin dengan perjalanan 3,5 tahun kita tahu siapa murid yang paling fail. Yang udah fail pasti siapa fail? Yudas ya kan, kenapa dia fail? Maksudnya dia udah ngelihat semua mujizat dalam kehidupan kehidupan dia gitu ya. Paling terakhir apa? Mujizat paling apa yang paling terakhir dilihat sama Yudas? Apa ya? Mujizat apa yang Pak? Gio, pasti Gio the best kalau baca Alkitab dia. Ya orang udah ditebas telinganya, tapi bisa disambung balik gitu, gampang banget, kayak nggak pakai operasi tinggal tempel aja. Nggak tahu, mungkin bisa jadi produk bagus tuh ya kalau dapat nama lemnya apa gitu loh, bagus banget. Kalau tuh dapat produk kita bisa kaya tuh. Apa yang putus-putus, apapun yang putus di tubuh kita gampang banget ngelemnya, cuma tinggal dikit take tempel, ya working banget, nggak perlu pakai surgery, operasi saraf gitu ya, semua apalah ribet gitu, masuk BPJS aja ribet, apalagi mau gituan lagi, udah keburu itu organnya udah busuk ya atau gimana lah ya. Tapi itu ajaibnya gitu, tapi ya tetap aja gitu ya, dalam semua hal ya dia nggak percaya. Tetapi tiba saatnya yang namanya Thomas bilang, ya Allahku ya Tuhanku gitu. Dia baru mengakui hal itu setelah Kristus bangkit gitu ya, mencucukkan tangannya. Dan tapi kan pelajaran utama dari pelajaran itu apa sih sebenarnya? Tuhan Yesus mau bilang, berbahagialah orang yang ya, tapi enggak, iya ya kan, iya nggak kita nggak ngelihat itu semua, ya kan, nggak ada sama sekali yang kita alami semua kejadian yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada nggak kejadian kita? Nggak ada gitu kan, kita baru hidup di zaman
paling tua di sini ya paling semua 19 ya. 2000 ada ya, 2000 ya. 2000 ada, sebenarnya 19 lah kita, 19 berapa? 60 ada, 60 ada yang 60-an? Lahirnya 1960, 60 udah nggak ada ya, 70-an ya rata-rata ya, 70 ke atas ya. Ya maksudnya yang mau aku katakan adalah dia baru nyadarin bahwa yang dia ikutin itu adalah Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, ya pada saat itu gitu loh. Selama ini dia ngapain aja? Dengan semua mujizat gitu loh, ya kan? Lalu yang kedua aku pengen ngomongin bahwa setelah semua terjadi apa? Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa murid gitu. Jadi aku bilang sama kalian semua, kalian adalah murid gitu loh. Sampai akhir zaman, sampai kalian meninggal, sampai semuanya kalian akan menjadi murid. Dan guru kalian siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kalian bakal lulus dalam kehidupan sekolah ini adalah sampai kapan? Seorang murid bakal lulus sekolahnya sampai dia, sampai apa? Sampai? Hah? Iya, lulusnya ke apa? Lulusnya. Bagaimana seorang murid lulus di dalam kerohanian sekolah hidup ini gitu? Hah? Dewasa ya, itu dewasa nih. Sampai dipanggil. Nggak ada juga ya gak lulus sebelum. Makanya ada orang yang bisa ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan sempurna gitu loh. Dia bisa bilang, gue mengakhiri hidup gue tuh dengan the best gitu loh. Nah makanya biasanya kalau orang meninggalan gitu kan, aku telah mengakhiri hidupku dengan pertandingan iman gitu, mengakhirinya dengan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan ada, nah tapi kan aku bilang kemarin, seorang murid gak bakal lebih daripada gurunya gitu loh. Dan bagaimana tingkat kita tahu kita lulus apa enggak? Ya kalau kita jadi kayak itu gurunya. Bisa enggak? Guru kita siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bisa enggak yang jadi gurunya? Yang kalau disuruh tampar pipi kiri, kasih bacok. Iya kan? Itulah ukurannya semua. Tuhan udah kasih ukurannya, semua ukurannya kalau misalnya begini. Dan itulah yang dibilang Tuhan, ajarkanlah ini ya, murid-murid ajarkanlah ini sampai kepada bangsa-bangsa, semua menjadi murid Tuhan gitu loh, ya kan, menjadi murid Tuhan. Dan yang temaku hari ini adalah mana? Temaku hari ini adalah nah gimana sekarang? Karena kita udah tahu status kita sebagai murid gitu loh. Bagaimana sekarang buat jadi berhasil? Bagaimana sama seperti Kristus? Menjadi sama seperti Kristus gitu, sepemikiran, seperasaan seperti Kristus Tuhan gitu ya. Dan itulah yang dinamakan berhasil. Gimana caranya? Belajar sampai kapan? Ya udah coba jawab aja, bagaimana menjadi murid yang berhasil? Belajar, ya kan? Ada lagi? Apa? Taat. Ya itu tujuannya, itu kan tujuannya. Bagaimana maksudnya cara menjadi murid yang berhasil itu gitu loh. Itu yang bakal jadi pedoman. Ya aku merindu ya, khususnya memang banyak orang tua di sini, tapi orang tua pun ya harus mengetahui juga, maksudnya dalam artian anak-anak muda gitu loh. Ini menurut, kadang ada banyak hal dalam kehidupan kalian tuh harus kalian ketahui itu lebih dulu gitu loh. Jangan nanti pas waktu udah semua terjadi gitu ya, baru kalian, oh kenapa gue baru tahu sekarang gitu. Makanya banyak mengambil banyak pelajaran dalam kehidupan ini supaya jangan nanti pas udah tua atau udah lanjut usia, kenapa gue baru tahu hal ini gitu loh. Itu yang jadi momok dalam kehidupan kita, kenapa gue baru tahu ya, misalnya soal apalah, soal finance lah, soal investasi lah, soal apapun dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalian baru nanti udah tua baru bilang, ya kenapa gue baru tahu sekarang gitu loh. Dan makanya saat ini aku pengen kasih, ya menurut aku juga dalam hidupku gimana ya, aku gak berani sebenarnya memberitakan hal ini gitu loh. Karena ini hal yang bener-bener harusnya diberitakan sama ya yang lebih senior lah gitu loh, yang lebih istilahnya yang udah kudus banget. Karena yang kita mau katakan adalah kita untuk menjadi berhasil. Oke, kita ini dulu deh, kita liatin dulu kronologinya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan dia naik ke langit, ke sorga, dengan mengatakan pada murid-muridnya, bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, ya gitu kan, aku akan menyertai engkau gitu ya, ajarkan semua yang aku ajarkan. Terus apa yang sebenarnya apa lagi? Setelah itu ada
perintah lain nggak selain itu? Kalian bisa ingat nggak kronologinya supaya kalian bisa ngelihat kekristenan tuh sebenarnya nanti terus muter begitu. Kalau kita lihat dari kelahiran, lalu dia mati, lalu apa? Bangkit, lalu dia menampakkan diri berapa hari? 40 hari kan? Nah 40 hari dia naik kan? Dia naik, habis naik apa yang dia suruh sama murid-murid? Mau? Setelah 40 hari itu kan dia naik. Sebenarnya apa yang disuruh sama murid-murid? Pesannya selain ajarkanlah sampai ke ujung bumi tadi, apa jadikanlah semua bangsa murid. Apa ada pesan lain nggak? Nggak mungkin kan pesan McD, ya kan? Nggak mungkin, ya nggak mungkin juga. Ada pesan lain nggak? Yo ampun. Tadi memberitakan Injil tadi, apa namanya acara amanat agung yang memberitakan Injil. Iya, pesan selain itu ada nggak? Mak, kan? Oh ini nih. Hah? Apa pesannya? Apa? Ya itu salah satunya juga dalam mengajar dibaptis. Semuanya itu satu angkutan itu. Ya kan diberitain kan kita ini bilang nih, ayo kamu yang mana yang udah dibaptis? Ya kan kamu terima Tuhan Yesus, terima. Ya udah dibaptis kan, satu paket dong, ya kan satu paket. Ya itu satu paket. Kalau udah dibilang ya baiknya begitu ya. Nanti kalaupun kita menemukan orang-orang yang ingin terima Kristus, kalian harus langsung tahap keduanya kemana? Ke baptisan air itu gitu loh. Itulah ya istilahnya kayak jalannya lah, udah kayak ininya apa namanya SOP-nya gitu. SOP-nya kalau masih sempat lah ya, karena kan ada yang di samping Tuhan Yesus, aku percaya engkau akan datang lagi dalam kerajaanmu yang kedua kali gitu lah, pokoknya gitu kan, kau akan bersama-samaku dengan Firdaus. Kan dia nggak sempat juga dibaptis kan? Yang di sebelah mana sih? Sebelah kiri atau sebelah kanan Tuhan Yesus? Yang berharap sama Tuhan dia bakal datang kembali menjadi raja gitu loh di kehidupan yang lain lah atau bagaimana lah, pokoknya terimalah pokoknya. Dan Tuhan Yesus bilang engkau bersama-sama denganku di Firdaus saat ini. Ya kan dia dibaptis enggak? Ya enggak kan, masih disalib, masa diceburin, ya kan nggak mungkin juga lagi disalib, minta ceburin, nggak bisa. Dan Tuhan tetap, tapi kan waktu kita masih hidup sekarang, ya itu tadi baiknya adalah mengikuti daripada ya karena tadi tanda pertobatan adalah baptisan, ya kan kita dibaptis. Nah setelah itu gitu loh, ayo, waktunya berjalan, beneran loh ini. Nah ini makanya, habis Tuhan Yesus mengatakan tadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa selain itu? Selain itu dia ngomong apa? Di pasal kitab berapa Pak? Ayat berapa? Bener nih. Enggak bener. Gio, ayo you are my hope. Hah? Baptis lah, tadi udah baptis, iya satu paket. Diajar sama dibaptis. You are, hah? Iya pertanyaannya selain perintah untuk memberitakan Injil dan menjadikan bangsa-bangsa murid itu, apa perintah Tuhan Yesus selain itu? Bagi murid-murid. Ini Cim baru ulang tahun? Bagus dong harusnya dong, lagi nih saya. Nggak ada. Bener loh, really, bener nggak ada yang, aduh beneran, bukan masalah itu, bener ya? Bener nih, nggak ada yang tahu nih? Clue, ya masa jadi clue-nya, ya udah. Oh iya udahlah, oke lah langsung lah daripada kita. Diego, ada bukan dewasa, satu lagi yang lain. Oke, beneran nih, enggak maksud aku bukannya, ya maksud gimana ya? Bener nggak tahu ya, Enggak bener nggak tahu. Ini kok ngeluhnya sih. Nah makanya ada yang namanya Pentakosta kan. Setelah kita 40 hari, Kristus naik, kan murid-murid sebenarnya disuruh apa? Hah? Iya aduh, itu udah. Ya. Iya Pentakosta itu apa? Ngapain mereka? Iya. Hah? Iya maksudnya mau disuruh ngapain ya maksudnya? Iya itu terjadinya, itu kejadiannya, tapi disuruh ngapain mereka itu?
...40 hari, Pentakosta itu hari ke-5. Kalau kita mainin scale dalam musik ada yang namanya pentatonik. Penta itu 5, oke. Pentakosta itu hari ke-50. Oke, dari 4 ke 50 berapa bedanya? 40 ke 50 itu berapa bedanya? Nah 10 hari itu ngapain? Iya. Hah? Nah, iya kan? Hah? Nanti kayak produk ya? Iya. Gathering lah, iya kayak. Aduh. Oke. Beneran loh, ini gue bukan mau sok-sokan gitu. Maksudnya ya kalau kalian suka nonton film ya, aku suka ya. Maksudnya kronologinya ngerti dong, film itu begini, begitu loh. Dari even filmnya udah di tengah ya. Misalnya dia kasih scene di tengah dulu ya, set. Terus dia balikin lagi ke belakang, set, maju lagi ke depan, set, maju lagi ke depan, belakang lagi, mundur lagi ke depan. Kayak gitu loh, jadi kayak misalnya kronologinya tahu dari sini, oh ke sini dia tuh, oh dia belum dong, ke sini belakang lagi. Wow, pokoknya begitulah, mainin kronologi doang. Ya kan, kamu jangan kemana-mana dulu. Berkumpul di mana? Di Yerusalem sampai si penolong itu datang, ya kan? Ya. Iya. Nah kejadiannya pas hari ke-5. Nah itu, iya, ya maksudnya begitu kan. Artinya sebelum itu datang, mereka ngapain? Ya kan nunggu kan, sampai itu datang kan, nunggu berapa hari? Ya 10 hari, iya kan 10 hari gitu loh, 10 hari. Pas hari yang ke-50 dia datang kan, jam berapa? Ya, jam berapa? Jam 3. Jam 10. Nah, ya pagi jam berapa? Hah? Apaan sih? Tahu. Jam 9. Nah, dalam suasana mereka menerima Roh Kudus, mereka tuh kayak orang apa? Nah, bisa lah ya. Ya mabok lah, kesurupan juga. Kalau kesurupan lebih karena menyerang gitu loh. Iya, maksudnya dalam keadaan orang-orang di luar tuh melihat mereka tuh kayak mabok gitu loh. Lu baru jam 9 pagi, biasa mabok jam berapa kita? Oh, bukan kita ya. Kita gak pernah mabok bareng ya? Belum ya? Oh belum. Apa nih kok? Belum pernah mabuk bareng kita ya? Saya juga nih. Apa? Apa? Orang lain ngelihat orang yang ada di ruangan itu kayak mabok gitu. Maboknya karena apa gitu? Ya karena mereka berbahasa orang yang ada di luar gitu. Orang Sunda, tak yang itu tak mana gitu. Ada yang bahasa Jawa, ya bahasa Batak semuanya, dan mereka bisa ngeri. Jam 9 pagi mabok, aneh nih orang-orang jam 9 pagi mabok. Jadi yang aku pengen langsung ngomong adalah di waktu yang sempit ini adalah kalian harus perlu itu gitu loh. Karena Tuhan Yesus sendiri suruh tunggu gitu loh. Murid-murid untuk bisa menyebarkan tadi, ajarlah yang aku beritakanlah apa yang aku ajarkan, menjadikan bangsa semua murid sampai ke ujung dunia ini. Tunggu sampai itu orang datang. Siapa yang datang? Iya, tadi. Iya, penolong itu siapa? Nah, Yesusnya kan udah naik. Ya, itu inti daripada yang aku mau ngomong adalah ya kalian harus dibaptis Roh Kudus gitu loh. Ada yang udah pernah ngobrolin baptis Roh Kudus? Kita belum ada ya. Belum ada buka ini ya dari tadi ya. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Kuis makanya nih nggak ada jawab-jawabnya, nggak bener-bener nih dari tadi nih. Gimana sih jadi Oke, gini, kalau kalian mau belajar, ya ini aku nggak ngerti nanti kita sampai mana ya, aku nggak ngerti ya, nanti kita lihat. Tapi kalau kalian ketik
Roh Kudus di Alkitab kalian pakai apa? Ya terserah lah pokoknya. Kan ada search-nya ya. Coba kalian search di Alkitab kalian. Buka Alkitab. Oke. Udah? Alkitab udah? Search di kata search. Kata Roh Kudus. Oke. Paling banyak muncul di mana? Gimana caranya? Lihatnya di all books, dilihat di all books coba. Kalian kalau pakai yang U version kalian bisa lihat nih. Dari kata Roh Kudus ada 678 kata. Yang paling banyak ada di kitab yang namanya, nah itu. Di Kisah Para Rasul ada 148, lebih banyak daripada kitab lain gitu loh. Artinya apa? Setelah Yesus Kristus terangkat ke surga, Roh Kudus berkarya gitu loh. Roh Kudus berkarya. Dan kita lihat langsung ke Kisah Para Rasul. Yang ke-19. Udah? Kisah Rasul 19? Udah ya? Bisa 19 dari 1 deh, gak apa-apa. Dari 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, ya kan? Ingat, aku udah bilang, orang-orang Kristen waktu di Antioquia itu disebut murid, ya kan? Orang-orang itu disebut murid dan murid-murid yang menyembah Yesus Kristus Tuhan disebut siapa? Disebut apa? Apa? Murid-murid yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan disebut apa? Kristen, iya Kristen, itu dia. Kan waktu itu udah awal, makanya kata Kristen pertama kali muncul karena mereka adalah yang menyembah, iya siapa alanya? Iya Yesus Kristus dan mereka disebut, iya. Dibolak-balik doang, ini dibolak-balik doang, ya kan? Didapati beberapa orang murid, nah kira-kira siapa yang menjadikan mereka murid nih? Kan Paulus tiba di mana? Di Efesus. Dia mendapatinya beberapa orang murid. Jadi udah ada murid di situ. Di Efesus. Ya udah lah, oke lah, ntar ditanyain lama lagi ntar ini. Ya lanjut lagi. Lanjut. Kata mereka kepada mereka, ini pertanyaannya langsung. Oke. Yang baru baptis, yang baru apapun semuanya, yang mungkin kalian juga nggak pernah dengar hal ini, let's get it on. Sudahkah kamu menerima ketika kamu menjadi, so artinya stepnya setelah kalian menjadi yang namanya Kristen, apa step yang kedua? Nah, ya percaya itu step pertama. Ya kan step pertama aku percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, aku mengakui sebagai Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku, Engkaulah Allahku, Engkaulah guruku. Lalu, melakukan apa? Itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Tapi mereka menjawab apa? Coba ditanya, Gio, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Iya. Sudah. Kapan? Saat dibaptis. Oke, siap ya, kita lihat ya. Oke. Akan tetapi mereka menjawab dia. Jawabnya apa nih? Belum. Karena apa? Ya, kapan baru dengar tentang Roh Kudus? Baru sekarang kan? Baru sekarang apa baru udah kemarin-kemarin tentang Roh Kudus? Dari kemarin-kemarin. Oke, kita lanjut. Ayat yang selanjutnya. Lalu kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan? Baptisan Yohanes itu baptisan apa? Air, ya kan? Udah diairin. Airin kayak nomor berapa gitu ya? Hah? Pasangan nomor berapa ya? Oh iya. Tahu. Airin, gak enak sih diairin. Dengan baptisan Yohanes, baptisan air. Lanjut, 4. Baptisan Yohanes tuh buat pembaptisan orang yang telah. Udah, bertobat belum? Udah. Oke, tobat dari apa? Dari dosa apa? Oke,
Ya dosa-dosa, ya. Jadi kalian kalau mau bertobat, makanya tadi next apa? Stepnya ngapain? Dibaptis air atau dalam sebutan di sini dibaptisan apa? Yohanes. Lalu apa namanya? Banyak mana? Dan ia berkata kepada bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya itu Yesus. Lanjut. Ketika mereka itu, mereka memberi mereka oke. Dan langsung lanjut lagi dibaptis dalam nama Yesus dan ketika menumpangkan tangan turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan ada tandanya. Berkata-kata dalam bahasa dan bernubuat. Lalu ada yang 7 apa? Ya kira-kira ada 12 orang tuh. Itu salah satu kejadian tuh. Salah satu kejadian yang ada di Kisah Para Rasul. Kalau kita coba lihat lagi ke Kisah Para Rasul 2, coba yang tadi yang aku bilang Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Yang kedua, Pak. Dua, mana 21, daerah 1 terus, 21. Kisah Para Rasul 2, tuh. Ayo. Oke, ada. Nah, itu dia. Tadi aku bilang, ketika, langsung cepat ya, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu yang tadi aku maksud, mereka berkumpul di satu tempat. Oke, disuruh ngumpul, di mana ngumpulnya, terusin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di rumah tuh ya, di mereka duduk, berarti pas waktu kejadian mereka apa? Duduk, oke. Lalu tampak kepada mereka seperti lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap ya pada mereka masing-masing lalu terus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus. Nah, waktu itu di Yerusalem tadi aku bilang makanya setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka disuruh apa? Diam di mana? Di satu rumah yang ada di Yerusalem sampai tiba saatnya hari yang ke-50 terjadilah apa? Pencurahan Roh Kudus itu dengan apa? Rupa nyala api turun ke setiap kepala orang yang ada di situ. Terus, ketika berkerumunlah mendengar rasul-rasul itu berkata demas terus, langsung cepat aja dulu. Mereka semua tercengang-cengang, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Mendengar bahasa kita dari pakai dari negeri asal kita. Terus, lanjut cepat. Nah ini nih, dari Partia, Media, bla Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, pokoknya semua dari satu dunia ini datang waktu itu di Yerusalem. Ya, mereka penganut Yahudi, orang Kreta, orang Arab mendengar bahasa perbuatan Allah lakukan, lalu dan mereka tercengang-cengang dan ya itulah maksudnya. Kalian bisa baca nanti Kisah Rasul pasal ayat yang 2 gitu loh. Jadi artinya gini loh, Tuhan pengen banget karena dalam kehidupan kita Tuhan melihat kita nggak bakal mampu menjalani hidup ini tanpa rohnya gitu loh. Makanya ada dalam perkataannya di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 maka berbicaralah ialah inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, not by power gitu loh, dengan kekuasaan, dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya kalau kalian juga bisa lihat dalam perjanjian lama, orang-orang yang ada di perjanjian lama, mereka melakukan semuanya itu bukan karena kekuatan mereka sendiri gitu loh. Ada yang namanya urapan. Nah urapan itu adalah satu proses di mana seseorang disiapkan supaya roh Allah bisa hinggap di dirinya dia gitu loh. Dan mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya yang paling luar biasa apa? Kalian ada terpikir gak di dalam perjanjian lama apa yang paling keren gitu? Orang yang paling keren, yang paling kayaknya superhero banget. Hah? Siapa? Musa. Kenapa paling keren? Oh ya, Stardust. Oke, ada lagi? Ya.
Enggak sih, nggak bisa gitu karena itu dibilang semalam-malaman loh ya. Jadi proses itu nggak langsung dak butas, nggak bisa, enggak. Ada angin-angin lah, angin-angin macam-macam. Kenichi siapa menurut kalian? Menurut kamu di perjanjian lama siapa tokoh yang paling keren, paling hah? Kenapa dia? Hah? Dan gue lihat ya kan? Ada lagi? Yunus karena ya ampun itu mah itu mah kesalahannya dia, ini lagian kagak nurut dia mah, orangnya dijadiin contoh. Diego ada nggak? Ada. Di perjanjian lama tokoh yang menurut Diego, ngeri banget gitu. Kayaknya nggak mustahil lah di dalam dunia ini bisa kayak gitu kita. Esther. Kenapa? Kenapa nggak bilang enggak? Kenapa Pak? Ada Pak? Bapak kalau sepanjang baca Alkitab di tokoh-tokoh di perjanjian lama siapa kayaknya yang paling keren Pak? Elia, kenapa Pak? Tanda Tuhan ya, banyak semua begitu Pak, banyak. Enggak maksudnya apa yang dia lakukan kayaknya gitu. Oh dikasih makan sama burung gagak, ya waktu lapar, ya bener enak. Ayo bener, ada lagi nggak? Kenapa? Iya, tapi kan singanya emang malu-malu kan? Hah? Dijinakin ya? Kan kita gak ada yang tahu itu di dalam lagi ngapain itu, apalagi tidur-tiduran bareng gitu. Ya bagus, tapi maksud aku iya kalau mengenai singa gitu loh, ya aku ngobrolin soal yang namanya Samson gitu ya. Kalian nanti baca lah di hakim-hakim, ini salah satu hakim yang ya kalian tahu lah ya di dunia kita tuh namanya Simpson gitu ya, Simpson gitu ya. Ada orang yang bisa ngalahin singa gitu loh, singa dibuat kayak gak ada harganya gitu sama dia apapun. Dan yang terakhir kalau kalian bisa lihat waktu roh Tuhan balik sama dia gitu ya, ya kita tahu ya kelemahan dia apa? Cewek ya kan. Nah cewek itu berkomplotan dengan musuh ya kan, mau cari tahu nih kekuatan Samson dari mana kekuatannya, kenapa lu bisa kuat kayak gitu, dari mana kekuatannya? Iya kan, kok rambut sih? Hah? Iya dari Tuhan, tapi dengan cara dengan cara gimana? Waktu dia mau dilahirkan kan dijanjiin kan, nih orang jangan dipotong rambutnya, gitu. Ya kan, ya janji itu nazirnya gitu, dia punya janji ini bayi jangan dipotong rambutnya gitu ya. Terus kan ceweknya kan, Mas kamu jago nih, kamu nih kuat, kamu kuat karena apa sih? Oh kalau kamu bikin gini-gini, disergap ternyata masih kuat, hajar semua. Dan kejadian sampai 3 kali, Mas mah gitu kan, aku benci gitu kan, udah 3 kali, 2 kali apa 3 kali ya, kok jadi gini ya, jadi sampai sering banyak nonton yang rada-rada gitu loh, ya, jadi nggak jangan. Jadi sampai ya itulah cowok-cowok ya gitu ya sama cewek ya, itu nggak tahu lah pelajarannya, kalian kalau bisa baca sendiri ya, bagaimana cewek itu bisa meluluhkan hati seorang cowok yang begitu kuat dalam hidup ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Samson yang begitu kuat bisa juga menyerahkan hidupnya dengan cara apa? Dia kalahnya? Hah? Ya perempuannya ngapain perempuannya? Oh jambak. Bu. Hah? Iya dong, ya kan? Makanya perempuan tuh jago apa? Iya, rayu, akhirnya iya nih rambut gua kalau lu gunting, gua bakal jadi cupu. Hah? Kenapa? Waduh, gua nggak tahu dah. Kalau itu nggak tahu. Kalau itu nggak bisa belum lihat soalnya, belum dibalikin. Gak gitu juga. Ini case per case aja, ya. Kan, jadi gak enak cewek-cewek semua gak enak. Jadi gitu. Oh ya, enggak lah sekarang. Peles ya. Dan ya tadi si Delela bisa gitu loh gunting, tiba-tiba dia apa? Ya gundul pasti, ya kan? Hah? Digundulin. Karena tadi dia kalau harus dipotong semuanya gitu loh. Jadi gundul,
Terus abis itu matanya dicocok, ceces gitu, buta, abis itu jadi badut. Dih, kok ketawa sih? Dia emang beneran ceritanya gitu. Ya ampun. Ih, emang jadi badut. Ada, ya dah. Puyeng dah. Dan tiba saatnya dia pengen dendam kan. Ada 7.000 tuh. Ada 7.000 di tempat yang gede begini. Tuhan, ya ininya lah dia topangan gininya tuh dirobohin sama dia. Roh Tuhan kembali gitu. Maksud aku gini loh, ada orang yang gak punya kekuatan cuman gara-gara ada roh Tuhan masuk. Itu orang jadi powerful gitu loh. Daud juga kayak gitu. Semua ada pun yang ada yang dari perjanjian lama itu semua bisa kayak gitu. Bukan karena dia. Gak ada sama sekali dia punya kekuatan apapun gitu loh. Karena dia diurapi, roh Tuhan ada dalam diri dia. Dia bisa kayak gitu. Nah, Tuhan berpikir gitu loh. Ya ini spekulasiku ya. Gimana manusia tuh gak jahat lagi kayak waktu kejadian air bah. Orang tuh gitu jahat banget gitu loh. Maksud aku gini, Tuhan berpikir gimana ya orang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya bisa melakukan pekerjaanku tadi, mengabarkan Injil gitu ya. Ya semualah bla 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 itu. Gak bisa kalau dengan gak pakai roh Tuhan gitu loh. Nah memang ada yang bilang sebenarnya roh yang dalam diri kita ini roh Tuhan apa roh apa sih? Waktu pertama kali Tuhan buat kita di mana? Kaum manusia itu di mana dibikin pertama kali? Pokoknya di bumi lah ya, di Taman Eden ya. Dengan cara gimana? Cok cuk, apa namanya yang namanya debu tanah di kompong dia, di cak cuk, masih mati nih. Diapain ya nih ya? Ya? Kasih napas buatan ya. Gimana caranya? Hidup. Nah, ada orang yang bilang itu roh Tuhan gitu loh. Ya tapi aku sendiri berkeyakinan ada roh dalam kehidupan ini banyak. Roh kita sendiri, roh manusia. Kalau kalian baca pengkhotbah yang makanya anak muda sering kita ngomongin soal bicara soal baca Alkitab tuh gitu, kita tahu tuh. Pengkhotbah bilang, apa sih bedanya manusia sama binatang? Sama-sama nanti juga mati gitu loh. Iya kan? Kita sama binatang sama kan? Mati kan? Mati nggak ntar? Nggak mati nggak? Mati kan? Iya makanya dia nanya gitu. Kita bedanya sama binatang apa ya? Mati-mati juga. Yang ada di dalam binatang itu roh Tuhan apa roh binatang? Apa roh manusia? Itu maksudnya gitu loh. Jadi maksud aku roh manusia ini nggak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Ya salah satunya contohnya jatuh dalam dosa karena apa? Dia nggak kuat gitu. Memang ya nanti aku ya kadang ini jadi pemikiranku juga karena ada firman berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu loh. Kemuliaan Tuhan tuh apa? Waktu kita di awal-awal kehidupan di Taman Eden, orang-orang kan orang-orang cuma berdua ya. Cuma berdua mereka melihat orang masing-masing tuh nggak telanjang kan. Terus tiba-tiba pas waktu dia makan kok tiba-tiba bisa gitu loh. Dalam waktu sekejap, iya. Ini gak enak ya ngomongnya. Ya maksudnya tiba-tiba kok bisa dalam keadaan yang sebenarnya dia bisa lihat gitu loh. Nah itulah yang aku maksud hilang kemuliaan itu gitu loh. Tiba-tiba kenapa orang yang namanya Adam dan Hawa bisa tahu mereka itu telanjang gitu loh. Nah itulah yang disebut hilang kemuliaan. Ya aku ya masih berpikir apakah Roh Kudus udah berkarya gitu ya dalam kehidupan awal-awal. Tetapi karena dosa ya Roh Kudus ya hilang gitu ya, dan kita tahu dosa mulai dari situ. Yang pengen aku maksud dalam sesiku pada hari ini, kalau kalian ingin berhasil, kalian harus tadi nggak bisa kalau nggak pakai dibaptis dengan Roh Kudus gitu loh. Nah kalau kalian baru ngobrolin Roh Kudus sampai baru tahu sekarang gitu loh, ya sekarang gitu loh, jangan sampai nanti telat. Karena untuk menghadapi kehidupan ini kalian nggak bisa ngadepin, maksudnya nggak bisa ngadepin dengan diri kalian sendiri gitu loh. Makanya, nah udah terakhir deh, memang banyak nih kalau kayak gini bisa ngomong apa panjang nih. Yohanes, terakhir Yohanes 14 ya, kita Yohanes 14. Dan aku melihat gitu ya, aku garansi kalian bakal hidup gitu-gitu aja dalam kehidupan kekristenan kalian. Kalau kalian nggak ngandelin Roh Tuhan dalam kehidupan kan, karena ini udah settingannya.
ini udah harus begini gitu loh. Kalau kalian nggak bergaul dengan dan belum menerima tadi baptisan Roh Kudus gitu loh. Artinya apa tadi? Baptisan Roh Kudus itu apa? Menerima Roh Kudus. Memang ada yang ini juga jadi pertanyaan. Tadi dibilang Roh Kudus itu ada di mana tadi? Waktu di Pentakosta tadi. Turunnya kemana? Enggak, di atas kan? Tapi Paulus juga mengatakan dia di dalam gitu. Sebenarnya jadi cuma pertanyaan aja, sebenarnya di atas apa di dalam sih gitu. Di atas di dalam. Tapi seenggaknya itulah yang menyertai kita gitu loh. Yang menyertai kita. Dah, terakhir yuk Matius 14 yang 14-15. Enak tuh ya. Yohanes 14-15. Dah? Tuh, jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, itu dia. Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Apa artinya penolong yang lain? Apa bedanya sama Yesus? Kalau dia disebut penolong yang lain. Ya? Apa? Malaikat. Tapi malaikat bukan Tuhan Yesus kan? Artinya yang lain, maksudnya gini, pokoknya definisinya, maksudnya yang lain itu artinya apa? Yang lain. Misalnya ya yang punya, misalnya kita ada mobil gitu terus rusak, terus diganti kan sama yang lain. Apakah bakal diganti sama motor? Ya bisa ada asuransi gitu, asuransi mobil gitu kan, mobilnya rusak atau kena tabrak. Terus kan diganti sama orang asuransinya. Apakah diganti sama sepeda? Apakah akan diganti sama pesawat? Ya kan yang lain gitu kan, yang lain adalah satu identitas yang sama, ngomongnya suatu apa berarti ya, penolong ini satu kualitas yang sama gitu kan. Kalau mobil ya mobil, diganti mobil gitu loh. Jadi artinya Tuhan mau mengatakan gini loh, gue pergi nih, gue bakal kemana? Tadi hari ke-40 dia kemana? Naik ke surga kan, tapi dia bilang gue gak bakal tinggalin lu gitu, gue bakal ngasihin lu sesuatu yang sama kayak gue, yaitu siapa? Nah itu dia kasih gitu loh, supaya dia apa terus? Supaya dia, menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Lu enak banget gak? You punya guru gitu loh, yang gak bisa, ya kalau lu ngeles sama gue, you bayarnya lumayan gitu ya gitulah, ya bayar gitulah ya kan, dan itu juga per jam gitu loh. Ini ada orang yang bakal menyertai kita selama-lamanya buat ngapain? Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima mengenal dia, kamu mengenal dia. Aku tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu dan bla bla bla, dan ya kalian bisa lihat deh nanti, ini memang pelajaran tentang Roh Kudus ini agak panjang gitu ya, memang harus dijelasin. Tapi maksud aku gini, kalian harus aware gimana sebagai murid Kristus. Tadi Tuhan bilang kalian tunggu dulu sampai roh ini datang, baru kalian gerak gitu loh. Nah kebanyakan kita terbalik gitu loh, kita gerak melayani Tuhan gitu loh, kita mau ngapain aja dalam gereja ini, bukan dengan kekuatan roh itu gitu loh. Jadi yang ada ya capek lah, yang ada tuh ya macem-macem, karena yang kita lakuin tuh berdasarkan kekuatan kita tadi gitu loh, maksud aku loh. Jadi Tuhan udah menyediakan rohnya sendiri, dan Tuhan mau mencurahkan bukan cuma kalau di perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat roh itu. Apa kualifikasinya orang-orang yang bisa dapat roh Tuhan? Apa? Mempunyai iman. Hah? Pilihan Allah, iya pasti udah nggak bisa. Cuman hanya orang-orang tertentu aja gitu loh. Nggak bisa dilihat. Memang terakhir ada ini ya, ada kualifikasinya ya. Waktu dia milih Saul kan dia tahu ya Saul siapa Saul? Saul adalah raja. Saul adalah raja ke berapa? 3. Bagus. Saul adalah raja pertama di Israel. Makanya udah 3 lagi. 3 dari mana dia? Wah, minum dulu dia, minum dulu ya, bagus. IPK. Ya kan? Kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa dia diurapi? Untuk pertama kali Tuhan bilang, tinggi, gede, lebih gede daripada orang-orang sekitarnya.
lebih keren. Taunya kelakuannya gimana? Keren kayak gua nih. Gua nih yang bakal diurapi Tuhan nih. Iya, Tuhan urapin bener. Waktu itu Tuhan, ya bukannya gua mau ngejudge ya, maksudnya ini masalah sejarah ya. Tuhan lihat, wah ini keren nih, tingginya di atas rata-rata. Yang pendek-pendek, mohon maaf, nggak dapet karena pendek. Nggak keren lah, istilahnya begitulah. Masih dilihat orang tuh harus yang ya gitu, gagah, tinggi, bidang tuh apa? Dadanya keren, pegang. Ya ampun sih, kenapa sih duh. Ini emang begini, emang keadaannya bukan kayak gitu. Ya bayangin aja lah. Ya pokoknya keren lah gitu lah dari gitu. Tapi kan kita tahu ya, dia ternyata nggak ditolak Tuhan gitu karena bla ya susah nih kalau ngomonginnya kelamaan nanti. Dia ditolak Tuhan dan waktu itu Tuhan sadar, oh iya ya, gue kenapa nggak ngeliat hatinya gitu loh. Makanya Tuhan sekarang cari bukan lagi yang berdasarkan perawakan gitu loh, berdasarkan keren, tapi insight gitu loh. Dia ngeliat ya Tuhan lah, namanya Tuhan bisa ngeliat hati kan, ke dalam hati seseorang. Lah gue mah nggak bisa ini, masa gue bongkar dulu, dibongkar juga nggak bisa bakal juga tahu hati seseorang gimana, tahu sih hatinya, ya paling nggak bisa balikin mati lu kan. Ya dalam hal ini Tuhan melihat orang-orang yang punya hati gitu loh. Jadi aku mau menyampaikan hal ini untuk kalian bisa mengubah hidup kalian dalam kekristenan ini dengan caranya tadi mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kalian gitu loh. Dan memang kalau kalian tadi lihat sejarahnya, mereka apa sih yang penting dalam menurut tadi cerita Pentakosta tadi, apa kualitas untuk mendapatkan Roh Kudus dari orang-orang tadi? Kenapa mereka dapat? Kan tadi hari ke-10 baru dapat kan? 40, Tuhan naik suruh apa? Suruh ngerem di rumah di Yerusalem, di loteng Yerusalem, ngerem di situ sampai lu dapetin Roh Kudus datang, baru lu boleh gerak. Berarti apa dong? Apa yang diperluin supaya kita dapatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Taat satu, ya kan? Pasti taat mah, pasti mau Kristen mah taat aja, pokoknya taat deh. Jangan yang taat dong, yang lain dong. Hah? Iman. Iya, iman pasti dapat. Ya yang pasti kan itu 10 hari, hari 41 datang ke sini. Enggak. Mantap. Ya salah satu setia dong, ya kan? Ya karena tadi hari 41 datang nih kita ke sini nih, jelek. Nah deh, balik. Hari 42, jelek. Nggak deh, pulang lagi. Hari 43, jelek. Nggak deh. 44, datang lagi, jelek. Deh. Ya kan? Karena faktanya Tuhan Yesus tuh udah memperlihatkan dirinya kepada berapa banyak orang? Pertanyaan lagi. Ke berapa banyak orang Tuhan Yesus sudah menampakkan diri? Hah? Berapa? Ya ampun, 1 miliar. Berapa Pak? Bapak 12. Dikunci jawabannya? Enggak, bener enggak? 12 enggak? 12, ada yang lain enggak? Ayo angka, ini angka doang, ayo dong. Hah? 40, ada lagi? Ya ampun, dia mah gitu mainannya. Hah? Iya enggak salah, lebih dari 1. Orang murid Tuhan saya dari 11 sudah lebih dari 1. Udahlah. Susah ngomongnya susah. Aduh, nih. Gope. Nanti ya lihat bacalah sendirilah, pokoknya cari sendiri. Ada 500 orang, tetapi yang ada di loteng itu ada 120 orang. Jadi berapa yang nggak ada di situ dari Ligope? Wih, langsung nih banker cepet banget nih kalau itu ya, duit-duitan deh. Jadi ada orang yang tewas apa namanya? Yang nggak kuat. Ya ini kemungkinan besar ini teorinya ya, karena Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya sebesar ada 500 orang lebih, tapi yang ada di loteng tadi di Yerusalem itu sisanya cuma 120, berarti yang 380 kemana? Hah?
Ya nggak tahu. Pokoknya sisanya cuma 120 dari GoPay. Cuman ada 120 yang ada di situ. Artinya ya tadi bener. You harus setia gitu loh, menantikan yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ya PR-nya sekarang, you doa gitu loh. Doa Roh Kudus minta you masuk dalam diri I gitu loh. Maksudnya ya itu beda lagi dengan tadi pertobatan tadi, that's different. Tadi dibilang sama Paulus. Baptisan Yohanes sama baptisan air dan baptisan Roh Kudus is differently, total different gitu. Jadi kalian harus minta sama Tuhan sekarang, karena Dia yang punya roh itu, untuk ditebarin dalam kehidupan kalian semua. Dan kalian bakal berhasil untuk menjadi murid Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan ada dalam diri kalian semua gitu loh. Jadi intinya, kalau kalian belum sampai sana, mau sampai kapanpun kalian mau jadi murid Tuhan, you will be fail. Karena bukan dengan kekuatan tadi firman Tuhan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu kamu bisa bakal begini gitu, tapi dengan apa? Roh Tuhan gitu ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Di minggu-minggu ini aku bikin playlist gitu loh, bikin playlist lagu-lagu tentang Roh Kudus gitu ya, lagu-lagu tentang Roh Kudus. Coba aku tanya, lagu tentang Roh Kudus apa? Pernah dengar nggak lagu tentang Roh Kudus? Ada lagu tentang Roh Kudus yang paling terkenal apa? Lagu tentang Roh Kudus. Dan by the way ya, ini yang paling gak enak daripada ngobrolin hal ini. Kalau kalian mendukakan yang namanya Roh Kudus, itu adalah dosa yang gak diampunin. Kadang-kadang aku bingung, kok bisa gitu loh, ada dosa yang gak diampunin gitu loh. Kalau kalian mendukakan Roh Kudus, ya itu makanya nanti besok-besok kita ngobrolin lebih dalam lagi lah. Bagaimana apa yang dinamakan mendukakan Roh Kudus itu gitu ya. Tapi ya malam hari ini ya aku pengen sharing satu kerinduan dalam kehidupan kalian. Begitu pentingnya Roh Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kalian gitu. Sehingga kalian harus merindukan rohnya agar apa? Masuk gitu loh. Bagaimana caranya? Ya minta sampai apa? Hari pertama nggak dapat. Kapan? Hari kedua minta lagi. Hari ketiga sampai kalian mendapatkan. Makanya memang di dalam gereja lama gitu ya, biasanya setelah hari kenaikan Tuhan, ya dulu aku di gereja lama gitu, 10 hari tuh kita ngelakuin hal itu gitu. Kita setia datang hari ke-41, 42, 43 dan ya menanti gitu janji itu untuk digenapi dalam kehidupan. Ya aku nggak tahu kalian udah pernah melakukan hal itu apa enggak, tapi seenggaknya ya malam hari ini ya kita rindukan lah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ya udah nggak apa-apa lah kita pakai ini ya, lagu Bekerjalah. Roh Kudus adalah nggak? Bekerjalah. Yuk mari sama-sama. Bertatalah lebih lagi. Mari rindukan Roh Kudus. Ya Yesus, Roh-Mu Tuhan. Lawat kami, Kaulah yang ku perlu. Kau terus, sekali lagi, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih. Mari rindukan pribadi Roh Kudus dalam kehidupanmu. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Sekali lagi katakan, Kau terutama bekerjalah, ya Roh Kudus. Mari kita ambil sikap doa, nyatakan kerinduanmu kepada Roh Kudus. Roh Kudus, urapilah, oh Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh Tuhan, bekerjalah kami dan Kau hadir masuk dalam hidup kami. Bertatalah Roh Kudus, bertatalah Roh Kudus. Jadilah penolong kami yang setia, penolong
Kau yang terutama, Kau yang terutama, ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Dengan hormat minta Kokinoto untuk mendoakan youth kita pada malam hari ini Tuhan. Doain satu-satu aja kok, doain satu-satu. Mari sikap hatimu, sikap doamu, kita sikap berdoa. Nantikan Roh Kudus dalam kehidupanmu Tuhan. Kami nantikan-Mu, bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakan kehadiran-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, bertatalah di tempat ini, bekerjalah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kami undang Kau hadir, nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus, Roh yang kudus, nyatakan Tuhan. Haleluya, bekerjalah ya Roh Kudus, oh bertatalah lebih lagi, oh urapanmu, lawatmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama, Kau bekerjalah, oh Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, oh Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama Tuhan, Roh Kudus Kau yang terutama, lawat hidup kami, hampiri kami ya Roh Kudus. You are welcome in this place, Holy Spirit, Holy Spirit, come upon. Datanglah Tuhan, bertatalah, beracaralah bagi UCUC. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus. Baptislah kami dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami terima Roh-Mu yang kudus, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami, jadi teman sahabat kami ya Roh Kudus. Pimpin kami kemanapun, Kau yang ajar kami Roh Kudus. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Hampiri kami ya Roh Kudus, hampiri hati yang rindu, yang lapar akan-Mu ya Roh Kudus. Datanglah, datanglah Roh Kudus yang manis, yang lembut.
berbicaralah. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, ini kami terus merindukanmu melawat setiap hati anak-anak COC di tempat ini. Karena hanya dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami boleh mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, silakan duduk teman-teman. Oke, siapa di sini yang diberkati oleh firman yang diberitakan tadi? Sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu saya undang Saudara Joshua buat memimpin kita dan mendoakan persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Habis ini Tuhan, kami akan memberikan Engkau persembahan kami Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan untuk memberkatinya Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, tolong Tuhan untuk memberkati hamba-Mu Om Amos Tuhan. Tolong Tuhan untuk memberkati pelayanannya, pekerjaannya, dan keluarganya juga Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan, dan memberikan kami semua sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam memberi, Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat semua yang sudah melayani pada ibadah Sabtu malam ini. Buat Om Amos, thank you untuk firmannya, untuk setiap yang melayani, yang di mimbar, WL, singer, pemusik, thank you semuanya. Multimedia, Tuhan berkati, kameramen, Asyir dan semuanya. Semua yang terlibat, thank you, berkat Tuhan berlimpah buat kita semua. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami. Kami boleh duduk, mendengarkan pesan Tuhan atas kami semua. Bakar terus hati kami, bakar terus semua yang ada di tempat ini.
Biar setiap kami merindukan kuasa Roh Kudus, setiap kami merindukan jamahan-Mu, urapan-Mu, sehingga kami boleh berjalan makin hari makin kuat. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Memampukan kami menjadi alat Tuhan, memampukan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang tempat ini mau dipakai Tuhan makin hari makin luar biasa sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami semua. Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus, jamahan, urapan, tuntunan, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan turun dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, menjadikan engkau murid sejati, menjadikan engkau murid yang berhasil, menjadikan engkau garam dan terang dunia dimanapun engkau berada. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabtu semuanya. Sampai jumpa besok dan minggu depan.